Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mengimplementasikan eh, linked list ya, struktur data linked list di bahasa pemrograman Java. Jadi mungkin sebelum kita menulis kode bagaimana linked list itu dibuat, kita bisa review sedikit apa itu linked list ya secara general. Jadi mungkin teman-teman masih ingat kalau linked list itu adalah kesimpulan data ya, collection of data yang disimpan di memori dan bisa dibilang dia itu direpresentasikan dengan yang namanya node ya. Jadi di sini saya buat dulu, jadi dia direpresentasikan dengan nama node, dengan beberapa node, dan dia itu berbeda dengan array yang dimana sudah satu tempat dan memiliki indeks gitu. Jadi link di sini memiliki node masing-masing dan sebenarnya dia itu nggak kayak array yang dalam satu tempat itu dan memiliki banyak member atau banyak elemen. Cuma link di sini sebenarnya kalau bisa dibilang tuh posisinya tuh random gitu lah di memori dan dia itu cara penghubungannya dengan yang namanya pointer. Jadi pointer itu akan menghubungkan masing-masing node yang terdapat dalam struktur data linked list gitu. Oke, kemudian di struktur data linked list ini, linked list ini memiliki struktur yang namanya itu, yang namanya itu ada, saya kopas dulu, ada, ada namanya head. Head itu berarti dia itu adalah node yang direpresentasikan sebagai node awal dari sebuah link list gitu. Dan juga kemudian ada namanya tail yang merepresentasikan node terakhir dalam sebuah link list. Dan gak hanya ini saja, jadi link list itu misalnya sudah seperti ini, dia itu akan lanjutkan pointernya ke tanda nol atau nggak ada apa-apa kalau misalnya sudah detail gitu posisinya. Jadi untuk menandakan kalau no, apa link list ini udah habis loh, size ukurannya udah nggak ada lagi. Jadi ini adalah review singkat kita mengenai link list. Jadi sebenarnya link list itu nggak hanya seperti ini aja bentuknya, kalau kita perlu ketahui ya, kayak ada namanya double link list di mana dia akan memiliki pointer untuk membalikan ke pointer node sebelumnya ya, itu previous pointer yang namanya, dan kalau selanjutnya itu next pointer. Ini ada double, ada juga namanya circular linked list di mana dia kalau udah detail dia akan membalik lagi ke head gitu. Dia akan muter-muter terus. Oke, mungkin di sini saya akan mengimplementasikan single linked list di mana seperti ini bentuknya, dan ya seperti struktur data pada umumnya, single linked list punya beberapa operasi juga namanya insert, yaitu bisa first, middle, last gitu. Kemudian juga dia itu ya bisa delete, hapus di sini first, middle, last. Kemudian juga mendisplay ya. Dan bedanya apa? Bedanya itu kalau insert first, kalau teman-teman mungkin ingat ya, dengan yang namanya big O notation ya. Jadi big O notation ini akan menilai bagaimana suatu program itu beroperasi, apakah kayak beroperasinya sudah bagus atau cepat. Biasanya kalau cepat itu O-nya O of one ya, jadi kayak O of one constant time, jadi dia bisa langsung ke akses ke memori. Juga ada juga oops ON1 atau linear time. Jadi dia kan kalau linear time kayak ini dia kan mencoba
mentraversing atau mengloop terlebih dahulu. Misalnya di sini kita pengen dapat nilai yang ada di sini ya, value V. Kita perlu uh, jalan dulu dari sini ke node kedua, node tiga, baru dapat nilainya. Jadi itu kalau sedikit contoh, misalnya kita ingin insert dari middle, kita perlu melewati node-node yang ada di linked list kayak seperti ini, dan baru bisa menambahkan gitu. Beda dengan first dan last. Kalau insert first, kita bisa langsung mengakses head-nya, dan juga kalau last, kita langsung bisa mengakses tail-nya dan menambahkan sebuah node baru gitu. Dan untuk operasi penambahannya dan dari masing-masing operasi ini bagaimana, ini kita bisa langsung lanjutkan di kodenya untuk membuat linked list atau membuat node terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya udah buka IntelliJ karena saya akan memakai bahasa Java. Kita bisa buat aja langsung. Saya akan namakan single linked list dan juga saya buat node-nya di dalam kelas single linked list ini. Jadi sini saya akan coba pakai private karena saya nggak mau kelas lain akan mengakses node. Jadi langsung aja buat node di sini, dan dalam node ini kita akan memiliki namanya value atau bisa dibilang data. Kemudian jangan lupa, karena struktur data Inggris kayak bentuknya seperti ini, jadi kita perlu namanya next pointer ya, sebuah pointer untuk menunjukkan ke node berikutnya. Terus uh, dan next pointer ini sebagai reference variable aja sih, jadi kayak dia nunjukin ke variabel lanjutannya dari linked list itu, dari node linked list kayak bertipe node. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita bisa buat constructor, public constructor dari node yang parameter value, dan dia akan si value-nya gitu. Oke, mungkin requirement-nya seperti ini aja untuk membuat sebuah node-nya. Kemudian kita juga perlu membuat tail-nya buat node head-nya terlebih dahulu ya, karena kita tahu node head dan tail itu berupa node, jadi kita ya buat node terlebih dahulu, tail, dan in case teman-teman mau melihat size-nya, kita bisa buat juga variable size, dan langsung aja kita set default size-nya menjadi mau terlebih dahulu gitu. Oke, kalau udah seperti ini, kita bisa langsung aja membuat sebuah function, di mana function itu akan tadi apa sih? Oh ya, tadi ada insert first, middle, last. Kita akan mulai terlebih dahulu dari insert first dulu kali ya. Di insert first, kita buat function di sini, public function, karena saya nanti akan membuat kelas baru, kelas main yang akan menjalankan function-function yang ada dalam kelas di sini gitu. Jadi di sini saya buat public void insert first, dan dengan value-nya di sini kita buat node-nya terlebih dahulu ya, karena mau insert first. Oh ya, mungkin saya tunjukin dulu gimana cara membuat insert first-nya dalam board ini. Nanti kita bisa, oh udah, aduh gimana, nggak bisa di select lagi. Oke, mungkin saya akan buat node baru lagi, ya di bawah. Aduh. Bentar. Oke, kalau untuk insert first kayak gimana? Di sini saya akan copy saja. Kalau kita mau buat insert first tuh, jadi kan uh, bayangkan kita punya node, atau mungkin kita udah punya link list dengan dua data.
dua node ya, dua node linked list kita mau nambahin node baru dari awal, dari first dulu. Gimana caranya? Kita buat node baru di sini, atau ini representasinya di mana aja sebenarnya. Jadi kan di sini headnya tadi di sini ya di awal, dan dia ngarah ke sini. Gambar saya jelek kan. Oke, oke. Gimana kalau mau insert first-nya? Jadi kita buat node baru di sini ya, udah jadi dengan value-nya. Kita arahkan next pointer-nya, dia akan mengarahkan next pointer ke node yang ada di head ini. Kemudian kita jadiin node yang baru dimasukkan itu menjadi head dari linked list tersebut gitu. Jadi seperti ini aja sih untuk operasi insert first-nya. Mungkin kita langsung aja coba di code dulu ini di sini. Saya kan buat node baru dengan value-nya. Kemudian kalau kita sudah buat node baru ya, tadi kalau kita lihat lagi, kita ingin mengpointer ya node next barunya ini ke head ya. Kemudian setelah di pointer ke head, dia akan menjadi head sendiri, head itu sendiri ya, node barunya. Jadi bisa dibilang head sama dengan node. Oke, mungkin seperti ini aja. Oh iya, dan kalau tail gimana? Kan tail tadinya di sini ya. Itu pun kalau maksudnya tail itu kan harusnya di sini ya, di akhir kalau ada. Tapi misalnya node cuma satu saja, itu gimana headnya? Jadi kita bisa bilang headnya itu sama posisinya dengan tailnya itu sama posisinya dengan head. Jadi head is equal to tail gitu. Kita bisa set dulu di sini, kita bisa kasih kondisian kalau tailnya itu nol apa enggak, yang artinya node itu ada apa enggak. Terus kalau tailnya nol pasti pasti node nggak ada gitu. Jadi kita bisa atur kalau sama dengan uh, head gitu. Oke, ini aja mungkin. Oh ya, jangan lupa untuk menambahkan size-nya jadi plus plus atau size plus 1 untuk menghitung itu. Kita bisa coba langsung. Saya buat main main ini ya dulu, main function ya di file yang berbeda ya, biar lebih ya terstruktur aja sih. Oke, lanjut. Terus kita langsung buat aja link listnya. Struktur data link list yang kita buat. Tipe SLL tadi saya namakan list, new SLL. Oke, kita langsung saja insert first. Let's say kita mau insert tuh. Oh ya, di sini kita cuma insert doang yang belum membuat cara menampilkan. Oke, mungkin kali ini kita akan buat itu, tapi kita pahami dulu sih gimana sih cara menampilkan sebuah link list gitu. Oke, mungkin di sini aja ya pencontohannya. Oke, jadi cara menampilinnya tuh kita butuh namanya traversing, atau kayak melewati tiap-tiap node itu, melewati tiap-tiap node dan kita ambil value-nya gitu. Jadi kita berawal dari node head, tentunya kita nanti akan membuat temporary variable dari tipe node ini. Dia akan melewati sini, pertamanya dia akan diassign ke sini ya. Kemudian dia akan melewati ke sini, ambil nilainya, di print, lanjut lagi ke sini, ambil nilainya, print gitu. Oke, jadi uh, seperti itu untuk displaynya, gambaran singkatnya. Jadi kita langsung aja buat public void display. Oke, kemudian kita bisa buat temporary node-nya. Nanti saya akan jelaskan kenapa perlu temporary node. Kemudian kita bisa cek pakai pengkondisian while, karena kita nggak tahu di node itu, di link list itu ada beberapa link list, ada berapa node gitu maksudnya. Jadi nggak tentu kan. Jadi while temp is not null, artinya selama uh, node temp itu masih ada, atau node-node di link list itu masih ada, kita print value-nya. Kemudian di sini saya
agar lebih enak lihat aja. Kita print value-nya, kemudian kita lanjut jadikan salah salah. Kita langsung lanjut jadikan step next. Kita langsung lanjut merubah kondisi atau posisi tem ini ke notes berikutnya gitu. Jadi di next di tiap perulangannya, jadi dia akan pindah ke note berikutnya. Nanti akan menampilkan nilai lagi gitu. Oke, mungkin seperti ini aja kurang lebih untuk cara menampilkan link listnya itu sendiri. Kita bisa coba langsung panggil aja fungsi displaynya. Oke, insert first dari awal di karena cuma satu ya, ya pasti cuma satu gitu di yang keluar gitu hasilnya. Di sini cuma satu. Misalnya kita buat lagi insert first 2. Lihat apa yang tampil. Karena di sini insert first, harusnya yang tampil itu adalah 2 dan 1 ya udah betul ya, nggak 1 dan 2 tapi 2 dan 1 terlebih dahulu karena first insert first, jadi duanya akan dimasukkan dari awal sesuai pemahaman kita tadi buat. Oke, itu untuk operasi insert first dan juga displaynya. Selanjutnya kita akan buat insert last dulu ya. Insert last dulu. Jadi bagaimana sih insert last itu dibuat? Ini saya coba copy saja. Di sini saya akan buat bagaimana sih insert last itu dibuat gitu dalam sebuah linked list. Jadi katakan kita udah punya dua node di linked list. Kita ingin nambahin last nih, nambahin node dari last nih. Jadi kita buat node baru di sini ya, dari posisinya yang belum ditentukan atau dia belum di pointering. Kemudian kalau udah dibuat baru, kan tadi di sini tail yang posisi terakhir itu kan tail ya. Ini head. Oke, kita bisa arahkan tail node-nya next next pointing to the new node gitu. Jadi dia akan mengarahkan ke node yang baru kita buat. Kemudian yang baru kita buat ini node yang kita jadikan dia sebagai tail gitu. Jadi tail ada pindah seperti ini gitu operasinya. Oke, cukup simpel ya. Kita langsung aja implementasiin kodenya. Delete void insert class share value. Kita buat dulu node-nya. Kita kasih tail node karena insert last. Terus kita bisa juga buat tadi apa? Tail.next sama dengan node barunya. Node barunya dijadiin tail. Sebentar. Um, oh, kita dapat peringatan di sini artinya or already assigned to this value. Oh iya, kita belum. Ini salah ya. Maksudnya kita buat new node barunya itu kita buat baru di sini. Nah, jadi ini operasi yang tadi saya contohin di board ya. Dia akan next ke node yang baru, terus node barunya dijadiin tail. Terus jangan lupa kita tambahin size-nya. Namun ada kondisi di mana kalau kalau node-nya ini belum ada sama sekali gitu, titik atau tail-nya itu null gitu. Jadi kita kasih pengkondisian if tail is null, kita langsung aja insert dari first. Oke, terus langsung di return aja. Jadi dia akan memasukkan nilai baru aja gitu. Karena kan ini ya tool itu belum tentu udah ada gitu. Jadi misalnya belum ada sama sekali node-nya, kita masukkan dulu lewat insert first aja gitu. Oke, jadi ini untuk operasi insert nya cukup simpel ya.
Kita coba aja langsung serve as 3 harusnya berapa? 213 ya. Dulu. Oke, udah sesuai ya 213. Jadi dia memasuki nilai 3 dari belakang dengan fungsi ini. Oke, lanjut kita lanjut kita lanjut kita operasikan bagaimana insert dari middle ya. Bagaimana insert node dari middle. Let's say kita udah punya beberapa node di sini. Ya, beberapa node. 3 mungkin. Ya, 4 lah. Oke, udah punya beberapa node di sini. Cuma bagaimana kita ingin mengoperasikan insert middle ini? Oke, jadi mungkin saya gambarkan dulu ya. Pointer-pointernya. Dia nggak langsung ini ya, nggak langsung nempel atau satu gini. Oke, dikit. Oke, jadi udah ada nih. Udah ada node dan juga pointernya. Um, dan juga di sini saya tandain head ya. Head. Ini saya simbolkan aja sebagai head H, tail T gitu. Oke, kalau mau tambahin dari tengah, itu gimana caranya? Ya kita buat, nih jangan dulu. Oke, kita buat node barunya terlebih dahulu. Kemudian kita hapus next. Aduh, ini gimana cara hapus shift? Oke, mungkin saya coret-coret aja di sini ya. Kita hapus pointer yang ada di tengah-tengahnya yang mau kita tambahin itu. Kemudian kita arahin. Kita jadi dapetin nilai sebelum apa? Jadi misalnya ya indeks kita mau nambahin di indeks ketiga ya. Kita mau nambahin di indeks ketiga. Jadi indeks ketiga kan ada dua deh. Dua kita mau nambahin di indeks kedua karena di sini 012 ya. Misalnya di sini. Kita jadi traversin dulu, kita pergi dulu ke indeks ke sebelumnya dua itu jadi satu di sini ya. Jadi nanti kita buat variabel baru node-nya kita ke sini dulu. Kemudian satu indeks sebelum yang ingin kita masukkan ini, kita arahkan dia next pointer ke node yang baru dibuat. Kemudian node yang baru dibuat, next pointernya kita ngarahkan ke uh, ngarahin ke next node dari yang sebelumnya ini. Jadi yang sebelumnya indeks kedua ini. Jadi di sini tunggu bagaimana kita mendapatkannya. Jadi nanti kita kayak kita simpan file kita aja nanti kurang lebih tapi seperti ini gambarannya. Kalau mau nambahin dari tengah gitu. Oke, untuk gambarannya gimana? Kita coba langsung code aja. Sini insert last, tambah lagi. Void insert middle, ya kan? Value dan juga index. Saya panggil index biar menunjukkan posisinya aja mau posisi yang ke berapa sih yang mau ditambahin gitu. Oke, jadi ada beberapa kondisi ya. Misalnya yang di insert itu indeksnya usernya maunya di indeks pertama misalnya, terus juga indeksnya maunya di indeks terakhir, misalnya di sini ada 4 ya, berarti indeks ketiga terakhirnya, atau mungkin di tengah-tengah, 2 atau 1, 2 aja deh, ya 2 atau 1. Terus gimana kalau kayak gini? Jadi misalnya kalau di tengah, kalau kita lihat lagi, pertama itu kita bisa langsung aja tambahin pakai apa? Insert first yang udah kita buat ya. Jadi kita buat pengkondisian dulu, if index 0 atau pertama, langsung panggil aja insert first-nya, value, ya, kemudian yang last-nya gimana, misalnya indeksnya itu kebetulan yang paling terakhir nih. Jadi if index equal to size atau yang terakhir, itu bisa langsung masukin aja insert class, value-nya, jangan lupa di return dan langsung berhenti programnya.
apa functionnya. Kemudian bagaimana kalau di tengah-tengah kita jadi buat temporary variable dulu untuk nge-traverse tiap node-nya head. Jadi mulai dari awal dari head tentunya untuk mendapatkan nilai yang di tengah itu. Kemudian karena nilainya atau kita udah dapat indeks, kita bisa pakai for loop di sini. Ya, index. Oke, oke, tem sama dengan next. Sini karena mau nampilin apa nilai yang tadi itu ya. Jadi, oh ya, ini harusnya em, dimulai dari satu ya karena kita pembuat ini aja time head ini udah dihitung satu gitu. Jadi nanti pas masuk ke loop sini itu udah maksudnya udah masuk posisi yang di kedua sini gitu. Jadi dia nggak dari awal sebenarnya. Jadi dia ngelupnya sesuai indeksnya gitu lah biar pas setelah indeksnya mau kedua. Jadi kalau kita mulai dari satu dia cuma ngelup satu kali ya karena tadi udah tema udah di sini. Dia akan ngelup ke sini. Jadi nanti setelah dapat sini nih, dapat yang kedua indeks satu ini atau node yang kedua, kita akan membuat node-nya. Jadi kita buat dua node di sini sebenarnya. Ini untuk node tem ini untuk yang traversing ke node satu node sebelum indeksnya itu, sebelum node yang di posisi indeks. Satunya lagi sebenarnya node yang ingin kita tambahin. Ya, view. Terus kita set tadi karena ini node yang tengah ya. Jadi kita set node-nya ke temp.next karena temp.next di sini ini kan kalau kita berarti temnya cuma sekali jalan ya, sekali jalan kan? Karena misalnya ya tadi indeksnya kita masukin dua, kita masukin nilai di tengah-tengah, berarti tema udah masuk ke nilai sini nih, yang kita coret-coret ini. Nah, temp next ini berarti kan ngarah ke sini ya. Jadi kita langsung masukin aja ke node barunya, node sama dengan temp, enggak, sorry. Node.next sama dengan temp.next itu. Jadi next dari node yang baru dibuat sama dengan next dari temp yang tadi, node yang kedua ini. Jadi sama gitu. Dan kita langsung masukin aja next dari temp node ini ke node yang baru kita buat gitu. Jadi temp next sama dengan node yang baru kita buat. Terus size plus, oke clear. Ini aja untuk membuatnya. Jadi kalau kita contohin langsung insert middle, misalnya middle kita mau tambahin 4, indeksnya kita mau 21 misalnya 2 ya. Harusnya nilainya 2143. Oke. Karena dia di indeks kedua, kita panggil sebagai indeks saja untuk memposisikannya. Oke, ya udah sesuai ya hasilnya 2143 dia dari indeks kedua dan posisinya benar-benar sesuai di sini. Dia akan menggeser 3 dan memasukkan nilai 4 gitu. Jadi disesuaikan karena kalau kita masukkan di sini ya 0, di mana dia akan apa menambahkan loopnya satu kali lagi. Jadi dia akan malah yang di terakhir gitu loh. Masukin nilai. Jadi di indeks ke terakhir yang dimana harusnya indeks kedua tapi jadi ke indeks ketiga karena sebenarnya posisi head ini udah kayak termasuk satu gitu perhitungan satu jadi kita hanya butuh satu kali loop dan kita dapetin next gitu. Oke, itu untuk insert middle. Kemudian kita bisa lanjut lagi ke operasi delete ya, operasi delete, insert, delete, hapus ya. Terus gimana sih kalau mau delete itu? Sini saya coba copy. Saya copy, kita buat ini baru aja. Cari tempat kosong dulu. Oke, sip. Oke, terus bagaimana kalau mau uh, masih insert nilainya. Oke, bentar.
Mungkin saya kopinya salah copy. Saya kopinya harusnya yang atas deh. Oke, saya copy di sini. Saya geser ke kiri aja biar gampang. Oke, kalau delete gimana? Kita mulai dari first dulu kali ya. Jadi sini saya kasih, oh, kelebihan. Delete first. Oke, kalau mau delete first itu gimana operasinya caranya? Jadi di sini uh, kita gambarin dulu deh note-nya. Saya ada beberapa note yang udah kita buat. Tiga lah. Oke, terus note ini punya pointer, punya head, punya tail. Kalau mau delete note yang pertama, gimana nih caranya? Oke, jadi kita pindahin terlebih dahulu headnya ini ke sini ya. Kita pindahin dulu nih. Oke, setelah kita udah pindahin, kita bisa menghapus headnya dari yang sebelumnya ya. Nah, setelah ini kita langsung aja eh, menghapus ininya, apa, note yang ada di pertama ini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih, kurang lebih ya. Karena juga kalau sebenarnya kalau udah posisi seperti ini nanti head akan terhapus sendiri. Di Java katanya sih dengan garbage collector namanya. Cuma kalau di code gimana sih? Kalau di code-nya kita langsung coba aja. Di sini delete first, kita buat function delete void delete first. Yang pertama kita buat terlebih dahulu. Oh ya, di sini kita perlu namanya tone condition ya, tone condition. Dimana kalau misalnya head itu nol atau nggak ada data gitu atau apa. Oh ya, mungkin kita bisa pindahin dulu yang tadi headnya ke next node-nya. Check head is null. Kalau nggak ada, tail is also null gitu. Kita bisa kurangin size-nya aja. Jadi dengan cara perpindahan seperti ini, nah nanti eh, apa karena headnya udah pindah ke node sebelumnya, jadi otomatis ya dia akan node sebelumnya tuh yang headnya di node sebelumnya akan dihapuskan itu kalau coba kita panggil aja function delete first. Eh, harusnya hilang ya duanya ya. Nah, ini duanya udah hilang karena kita udah hapus lewat delete first ini. Nah, cuma gimana kalau misalnya kita hapus di sini, kita coba cek ya. Kalau kita hapus. Oke, duanya juga jadi hilang. Jadi intinya kalau misalnya kita pindahin posisi node-nya ke ke ini sebelum ke apa? Ke target node-nya ini, itu otomatis node yang udah didaftarkan sebagai head sebelumnya itu akan dihilangkan ya, karena node udah berpindah tentu saja. Jadi node sebelumnya udah dihilangkan otomatis. Saya juga kurang familiar sih dengan Java, tapi gitu dia soal apa ya, nggak ada penunjukan nilainya tuh dihilanginnya gimana, karena kalau nilai apa ininya empty aja gitu kalau not empty. Cuma kalau di sini kan kalau kita pindahin headnya ke next node, jadi dia udah otomatis hilang gitu node sebelumnya, node headnya. Jadi itu aja untuk delete first-nya. Kita langsung lanjutkan ke delete last void delete last. Oh ya, karena kita punya tail ya, nanti kita mungkin akan mengapalkan tail. Oh ya, lupa kalau delete last
kita tentu aja perlu coba kita lihat dulu boardnya ya. Kita coba coret-coret dulu seperti biasa. Oke. Tadi delete first udah, cuma sekarang bagaimana dengan delete last? Oke, let's say kita punya beberapa node. Ini katakanlah 3. Kita mau hapus nilai node yang terakhir nih. Ya, yang detail ini mau kita delete kan? Kita hapuskan. Terus gimana caranya? Jadi kita bisa pindahin dulu tailnya ke node yang ini. Dan untuk mendapatkan untuk mindahin tail ke sini, berarti kita harus namanya traversing lagi dengan temporary node atau mungkin nanti pakai variabel apapun itu yang akan mendapatkan posisi ini gitu. Ini posisi sebelum ini ya, node terakhir gitu ya. Posisi sebelum node terakhir kita dapatkan dulu, baru kita jadikan dia sebagai tail dan yang ini udah akan dihilangin. uh, Nanti akan kita hilangin aja gitu dengan nol gitu. Oke, jadi bagaimana kalau penulisan di code? Mungkin sini saya tambahin dulu. Nanti akan kita hilangkan karena tail udah pindah ke sini gitu. Kita jadikan nol. Kalau di code sendiri, kita akan cek dulu buat pengkondisian. Kalau size itu lebih dari satu, kalau size lebih dari satu, kita akan delete first saja langsung karena kita udah buat sebelumnya. Kemudian kita panggil atau kita traverse. Nah, yang tadi ya, kita pengen dapetin nilai node yang di tengah ini karena kita nggak bisa langsung dapet kecuali ya head dan tail itu kita bisa. Cuma kalau tadi kan tail itu di belakang sini ya. Kita mau dapetin yang tengah, kita harus traversing dulu atau kelilingin dulu node-node-nya. Jadi saya buat node dulu, second last node. Jadi node 2 kali dari belakang. Kemudian di sini saya ingin buat function aja yang function ini untuk apa ya, mengembalikan node berdasarkan traversing atau semacam ya apa melewati node-node itu cuma looping gitulah. Jadi karena tadi posisinya second last jadi size -2 ya. Karena size ini bukan berdasarkan indeks, cuma berdasarkan node-nya, jadi second last itu size -2. Kita buat function di sini. Function ini akan mengembalikan node. Di sini dia akan mengembalikan indeks. Indeks ya. Oke, kalau udah seperti ini kita bisa langsung traversing di dalam function ini terlebih dahulu. Kita mulai dari awal, dari head, while head not no, kita bisa kasih node-nya ke next-nya, next node-nya. Dan juga di sini misalnya, oh iya karena lupa karena kita punya indeks ya, kita perlu pakai while for loop aja, biar gampang. Jadi karena mau traversing kita mulai dari 0, karena kita nggak mau insert. Kalau insert kita perlu mulai dari 1 karena ingin menambahkan node ya. Kalau traversing atau mencari nilainya aja kita perlu dari 0, X, kemudian kita bisa buat node ke node selanjutnya. Oke, setelahnya kita langsung return node aja. Nah, dengan begini kita akan mendapatkan posisi node 2 dari belakang ya. Oke, kemudian lanjut kita setelah kita udah mendapatkan posisi node dari 2 dari belakang, kita akan membuat node 2 dari belakang ini sebagai tail ya, karena tadi kita ingin menghapus yang paling terakhir dan menjadikan satu sebelum posisi satu dari terakhir itu menjadi tail. Kita buat tail sama dengan second last. Oke, setelah ini kita buat tail next-nya itu menjadi null, jadi dia terhapus gitu. Sebelumnya apa nilai selanjutnya dari tail itu akan null gitu.
Dan jangan lupa kita tuh size-nya minus minus, size berkurang gitu. Kita coba aja di sini di class. Ini yang tadinya 143 kan 14 aja. Kita tunggu programnya berjalan. Nah, ini cuma 14 ya, jadi berhasil ya. Lihat class-nya. Oke, lanjut dengan delete dari tengah, delete dari middle. Ini agak sedikit tricky sih. Kalau kita kurang air atau kurang fokus. Jadi di sini saya buat ini baru aja. Delete dari middle. Jadi bagaimana cara kita delete dari middle ya? Ini akan agak beda dengan delete dari pertama dan terakhir middle ini karena middle. Oh ya, karena middle ini nggak bisa langsung di delete begitu aja ya. Jadi let's say saya punya banyak note di sini dan kita juga punya kok tail di awal. Kita punya head, punya tail, kita punya pointer yang menunjukkan ke masing-masing node. Oke, bagaimana kalau kita mau misalnya delete yang ini gitu, paling tengah ya. Kita pasti butuh indeks ya, itu namanya indeks. Di sini tuh kalau kita hitung berdasarkan indeks, dia ada di indeks ke 2 ya. Oke, terus bagaimana caranya? Oke, caranya itu adalah uh, ketika kita ingin menghapus seperti ini, itu kita perlu yang namanya mendapatkan nilai atau node sebelum sebelum apa ya? Sebelum ini. Saya tandain merah ya. Kita perlu berada di posisi ini. Untuk apa? Untuk posisi ini, misalnya nanti kita ingin menghapus ini ya. Kita akan ubah pointernya, dia menjadi ke pointer sesudah node yang akan ingin dihapuskan ini. Oke? Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan untuk point ke apa next pointer of index to ini yang ingin kita hapus ini. Jadi langsung aja kita quote, intinya kita harus traverse dulu kita dalam posisi ini, posisi satu ya. Dan nanti buat variabel ke sini, kita arahkan next pointer dia ke sini, dan kita hapus gitu yang tengah. Jadi data akan hilang, data akan hilang, data akan hilang seperti ini. Jadi nanti ini akan terhapus dan pointer akan mengarah ke sini. Sesuai urutan gitu. Jadi gimana implementasinya? Langsung aja kita code private public void uh, delete middle. Kita butuh index force. Oke, terus kalau gini, oh ya, karena posisinya beragam ya, kita misalnya user masukkan indeks pertama atau terakhir, kita hanya perlu memanggilkan delete first atau delete last ya, yang udah kita buat. Oke, if index sama dengan 0, panggilnya delete first, and then if index size, itu yang terakhir, itu delete last. Oke, cukup simple ya. Dan juga, oh ya, ini berdasarkan size ya. Harusnya ini size -1 karena berdasarkan nanti kita akan hitung berdasarkan indeks. Jadi terus bagaimana kalau udah ini kita dapatkan dulu indeks yang tadi indeks sebelum note sebelum note yang ingin dihapus ya. Kita panggil dulu uh, dengan note apa sebelumnya yang tadi. Karena kita udah buat fungsi untuk mendapatkan note dengan traversing, jadi kita panggil aja indeks ini satu sebelum indeksnya yang ingin dihapus. Kemudian apa? Kemudian kita ingin mengatur
next node-nya ini naik mengarah nextnya ke uh, ref next dan juga next lagi. Agak tricky ya. Jadi ref next-nya itu dia menjadi kalau di board saya ini, jadi next-nya itu maju ke next ke sini, terus next-nya lagi ya. Ada dua kali ya melewati node, jadi bisa dibilang ini langsung sekali node setelahnya yang ingin dihapus. Jadi bentuknya seperti ini kurang lebih. Dan juga jangan lupa kita tool size-nya ke minus gitu. Oke, coba kita aja. Coba kita aja. Kita coba hapus dulu. Di sini tadi karena dua aja, jadi kita tambahin lagi deh. Tambahin 7. Dijalankan. Oke, udah ada 3. Setelah kita mau hapus yang tengah ya. Delete middle. Middle ada di index ke 1. Jadi katakan terhapus ya, harusnya. Dari 1 langsung ke 7. Oke, udah sesuai ya. Hasilnya 1 langsung ke 7, jadi middle-nya itu udah langsung ke hapus. Dengan fungsi yang sudah kita buat seperti ini. Dan di sini mau ada sedikit saran aja. Kemudian, nah di sini kenapa nggak min 1? Yang di indeks ini beda dengan yang tadi ini apa tadi indeks middle ya, yang memasukkan nilai 4. Kalau misal kita nggak hapus nilai 4 ya, kenapa dia nggak size min 1 padahal dia mau mendapatkan nilai terakhir gitu ya. Kita lihat beda dengan delete. Nah, jadi dia nggak akan memasukkan apa ini 1 3. Mungkin kita harus di boxnya harus satu-satu ya, jadi bisa kelihatan penjelasannya. Harus ada 3, 2 1 3, 2 1 3 kita lihat aja. Nah, 2 1 3 4 ya, menarik ya. Indeks kedua tapi keempat, harusnya indeks kedua di sini. Jadi karena di sini apa kita mengacu ke insert, operasi insert ya. Jadi kita perlu memanggilnya dengan size-nya aja gitu. Jadi size di sebelumnya ini kan ada 3 aja ya. Size ada 3 dan kalau size-nya 3 berarti kita bisa langsung bentar, kalau indeksnya itu 3 itu berarti size sebelumnya. Ya, jadi indeks 2 itu kayak apa ya? Size pas ketiga itu. Nah, jadi dia udah sesuai seperti ini karena sebenarnya size ini kayak menghitung per node gitu. Jadi dia disesuaikan dengan indeksnya. Jadi seperti ini. Oh ya, kan ini ya apa? Oh ya, saya salah sih menyatuin harusnya indeksnya dicontohin pas indeks ke 3. Sorry, agak udah malam, udah aku. Oke, kita lihat. Oh ya, nah harusnya harusnya seperti ini ya udah oke. Nah, what happen kalau kita eh, kurangi 1, berbeda dengan itu padahal harusnya benar ya. Kita coba-coba aja di sini. Oke, dia sama aja ya. Dia sama aja. Jadi kalau indeksnya kurang 1, dia akan
menambahkan. Cuma apa terjadi misalnya kita tambahin lagi, kan di sini udah bertambah 0, 1, 2, 3, indeks ketiganya saat saya ingin ubah nilai jadi 5, harusnya 1, 2, 3, 2, 1, 3, 5, 4 ya. Nah, problemnya di sini kalau kita nggak apa mengurangi size-nya jadi min 1 gitu. Jadi ini harus kita sesuaikan dengan penghapus size-nya. Karena ini operasi insert. Jadi operasi insert tuh kita nggak boleh sembarangan mengurangi size sendiri. Jadi kita sesuaikan aja. Nah, dengan size ini kita bisa menghapus itu. Jadi kalau misalnya tadi dalam line ini itu size-nya ada 1, 2, 3, 4 dan indeksnya 3, eh, nggak maksudnya, dan di sini indeksnya 3, jadi kan nggak sesuai itu maksudnya. Jadi dia nggak sesuai. Cuma kalau yang pas posisi ini kan dia size-nya udah 3 nih, dan dia indeksnya 3, berarti sama dong. Berarti kita perlu, kalau kalau sama kayak gitu berarti langsung aja insert last. Nah, kalau di sini harusnya indeksnya 4 baru mau jalan. Itu. Oke, mungkin itu aja sedikit debugnya. Itu juga tadi agak ketriki di situ. Jadi tadi kita udah sampai delete middle, apalagi yang belum ya? Delete middle mungkin kita bisa tambahin kayak custom, custom, custom sendiri kayak update nilai. Jadi kayak operasi CRUD ya, create, read, update, dan delete. Kita coba tambahin buat sendiri di sini. Like void update, misalnya update, update middle ya. Itu kita langsung aja panggil indeksnya. Kita traversing dulu node-nya dengan, sebenarnya kita mendapat node-nya ya. Kayak get index. Oke, setelah get index ini kita langsung aja kita ubah value-nya. Oh iya, harusnya jangan lupa uh, parameter value-nya dimasukin juga dengan value. Udah seperti ini, kita bisa lihat kembali gitu, maksudnya lihat perubahannya di sini. Kalau kita coba jalanin dulu sambil value-nya bisa kita ubah 9, 1. Oke, berarti indeks ke satu kan ada 5 ya, harusnya sekarang jadi 9. Sip, udah berubah operasi update-nya. Kita juga bisa tambahin kalau dia mau apa update sama dari tengah, kayak if index is equal to 0, kita langsung aja kita belum buat ya, kita buat dulu deh. Public void update first value, nilai yang mau diubah, terus langsung saja kita panggil headnya nol, value sama dengan value. Kelasnya kurang lebih sama, mas tail, kita ganti aja tailnya. Cukup mudah bukan? Oke, first baru seperti ini kita turn if indeksnya size 1, karena bukan operasi insert, langsung update mas saja gitu. Oke, jadi kan tadi udah 197, misalnya kita mau update nilai first-nya, update first 197, berarti salah saya tulis 8, update last-nya 10. Harusnya 8, 9, 10 ya, bukan 197 lagi. Dan boom, oke, kita udah berhasil merubah nilai yang ada di node
tiap link list. Oke, mungkin itu aja. Oh ya, mungkin ada tambahan lagi sebenarnya sedikit aja ya. Kalau kita kan tadi udah mencari node berdasarkan indeks. Sebenarnya sekarang gimana kalau mencari node berdasarkan value ya atau nilainya itu sendiri. Di sini kita bisa coba aja buat public node ya. Get kita coba namain find aja karena berdasarkan value berarti membedakan. Kenapa saya buat private? Oke, kita langsung find ya, kita buat node-nya terlebih dahulu. Seperti biasa karena di sini find itu apa ya? Kita nggak punya indeks, jadi kita traversingnya itu pakai while gitu. Jadi kita mulai dari head, height lah. Mulai dari head, while north, start no. Terus kita buat pengondisian kalau misalnya node value-nya itu adalah value-nya yang ditemukan ini, kita bisa langsung return node-nya. Otherwise, kita bisa next ke node, ke next node-nya gitu. Oke, kalau misalnya nggak ada itu, kita return nol aja. Artinya nggak ada node sama sekali gitu. Tadi sini saya mau find 10 ya. 10 ada di node keberapa sih? Oh iya, Kak. Kita coba dulu. Oh, ini nggak menampilkan apapun karena list.find. Oh iya, belum tambahin. Oh, um, sebentar, saya cek terlebih dahulu. Kita kurang di mananya. Sebenarnya kita nggak ada kurang ya. Node value. Oh, mungkin karena ini berupa node, pengembaliannya kita perlu namanya C out atau S out. S out untuk menampilkan apa yang dicari. Karena yang ditampilkan berupa node objek, jadi tampilannya seperti ini dan ini alamatnya. Jadi mungkin saya coba saya upload variabel dulu. Um, not, oh iya tadi kan private ya harusnya. Di sini saya lihat dulu, oh iya dia private jadi nggak bisa diakses. Cuma ya itu tadi kita kalau ingin mendapatkan file itu seperti itu kurang lebih. Coba saya buat public dulu deh. Saya buat baru ini, kemudian saya ingin print. Oh ya nggak bisa ya, karena ini private semua. Saya print value-nya. Saya ingin print value-nya. Dia harusnya, ya 10 harusnya menampilkan 10 dong. Oke, kita lihat. Ya betul ya, jadi dia udah mencari node yang sesuai di sini 10 berdasarkan das, barusan saya observasi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan link list saya. Jadi boleh banget misalnya ada feedback atau koreksi, misalnya ada yang kurang atau mungkin ada yang ingin ditambahkan, langsung saja di komentar. Mungkin itu aja, sekian untuk beberapa operasi link list yang sudah saya buat. Ada insert, delete, dari first, middle, last, dan juga update dalam bahasa pemrograman Java gitu. Jadi itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.